Oke teman-teman, kita lanjutkan video sebelumnya ya. Masuk ke garis real. Nah, kita misalkan ini adalah garis, ada titik nol di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Kirinya -1, -2, -3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, nah di dekat di antara 0 dan 1 nih, kita punya sebuah bilangan. Ada setengah di sini, ada 0,3, ada seperempat, ada seperlapan. Di antara 0 dan 1 ada -1/16. Kemudian ada min akar 2 di antara -2 dan -1. Lalu di antara -2 dan -3 ada -2,63 di sini. Di antara -3 dan -4 ada -3,1725. Nah, di antara -4 dan 5 itu ada -4,7, dan ada -4,85, dan ada -4,9. Dan seterusnya. Ini adalah garis real ya. A, simbol ini B. Itu disebut A lebih kecil dari B. Ya. Misal, 2 lebih kecil dari 4. Ya. Dan B simbol ini A. Itu disebut B lebih besar dari A. Misal, 5 lebih besar dari 1. Lanjut. Jika A simbol ini B, artinya A ini apa tadi? Lebih kecil dari B, atau A sama dengan B. Ya, nih dibaca. A lebih kecil atau sama dengan B. Ya, dan yang ini sebaliknya ya, berarti A lebih besar atau sama dengan B. Nah, ada contohnya nih. 7 itu lebih kecil dari 7,4. Nah, 7,4 lebih kecil dari 7,5. Ya. Dan ada negatif Pi, itu lebih kecil dari negatif 3. Oke. Dan ada 2 lebih kecil atau sama dengan 2. Dan akar 2 lebih kecil dari 2. Jadi kita bisa lihat ya di sini. Akar 2 lebih kecil dari 2. Akar 2 lebih kecil dari 2. Makin kecil kan semakin kecil ya. Berarti akar 2 lebih kecil dari 2. Kemudian nih, 7 lebih kecil dari 7,4. 7,4 lebih kecil dari 7,5. 7 itu lebih kecil dari 7,4. Nah, 7,4 lebih kecil dari 7,5. Ya nih, negatif Pi itu lebih kecil dari negatif 3. Nah, negatif Pi ini kan sebelah kiri kan. Sebelah kiri kan lebih kecil. Itu lebih kecil dari 3. Nah, kita lihat himpunan dan interval. Sebuah himpunan adalah koleksi objek. Ya, dan objek-objeknya disebut elemen dari himpunan. Jika S adalah sebuah himpunan, notasi A S berarti dibaca A adalah elemen dari S. Nah, B itu notasi dicoret ya. S berarti B bukan elemen dari S. Ya. Ini dibaca A adalah elemen dari S, dan ini B bukan elemen dari S. Misalkan Z adalah himpunan bilangan bulat, maka negatif 3 itu kan elemen dari Z. Sedangkan Pi itu bukan elemen dari Z. Karena Pi itu kan bilangan irasional. Nah, himpunan A memuat semua bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 7. Kita bisa tulis sebagai berikut. A adalah himpunan yang memuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 bilangan bulat positif yang kurang dari 7, atau lebih kecil dari 7. Bisa juga kita tulis seperti ini. A adalah himpunan dari semua X, di mana X adalah bilangan bulat dan 0 lebih kecil dari 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 7. So, kita bisa baca
X di antara 0 dan 7. Gitu ya. Dibaca, A adalah himpunan semua X sedemikian hingga X adalah bilangan bulat dan X berada di antara 0 dan 7. Nah, kita kenal nih, S, simbol ini mirip U ya. T, artinya S gabung T. Ya, S ini gunung. S ini S lembah T, S gunung T, artinya S iris T. Nah, simbol ini artinya himpunan kosong. Kita lihat contoh. Jika S adalah himpunan yang memuat 1, 2, 3, 4, 5, T itu himpunan yang memuat 4, 5, 6, 7, kemudian V adalah himpunan yang memuat 6, 7, 8, maka S gabung T, S lembah T, sampai dengan himpunan yang memuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini yang di dalam ini digabung dengan ini. Kan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 kan udah ada tadi. Berarti sisa 6, 7. 6, 7. S gunung T atau S iris T yang ada di sini juga harus ada di sini. Ya. Jika elemennya ada di sini dan ada di sini, itu berarti irisannya. Kita lihat bahwa di sini S iris T itu kan 4,5. Jadi 4,5 ada di sini, 4,5 juga ada di sini. Ya. S iris V. Jadi elemennya ada di S dan juga elemennya ada di V. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 itu di S ya. Dan 6, 7, 8. Nggak ada yang beririsan kan. Kalau tadi kan yang beriris kan 4, 5, 4, 5 di sini. Kalau di sini nggak ada. Maka S iris V itu sama dengan himpunan kosong. Nah, kita lihat ini adalah interval ya. Kalau intervalnya bolong begini, maka itu disebut interval buka. Nah, kurungnya itu kurung seperti ini. Nah, interval buka AB itu sama dengan himpunan dari X di mana X berada di antara A dan B. Oke. X lebih besar dari A, X lebih kecil dari B. Nah, untuk interval tutup, ini titiknya itu penuh ya. Berarti A dan B-nya termuat. Maka pakai kurung seperti ini. Nah, interval tutup AB itu sama dengan himpunan dari X di mana X lebih besar atau sama dengan A, X lebih kecil atau sama dengan B. Nah, kita lihat nih, ada notasi-notasinya. Notasi ini kita bisa baca seperti ini. Notasi ini di deskripsi gunanya seperti ini. Oke. Ada yang di sini siku, di sini lengkung, di sini lengkung, di sini siku. Dan ada lengkung-lengkung, ada siku lengkung, juga ini tahingga, 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 tahingga. Oke. Yang di sini deskripsi gunanya. Nah, kita lihat contoh. Ekspresikan setiap interval dalam kotak samaan dan gambarkan intervalnya. Nah, negatif 1,2. Di sini siku, di sini lengkung. Maka di sini ada sama dengannya, di sini nggak ada sama dengannya. Oke. Jadi di sini penuh, di sini nggak penuh. Berarti intervalnya di sekitar sini ya, yang merah. Kemudian di sini siku, siku. Maka di sini sama dengan juga, di sini sama dengan. Jadi penuh semua ya di sini. Kemudian lengkung-lengkung. Nah, sini tak hingga. Maka ini ada sama dengannya. Dan X itu lebih besar dari negatif 3. Berarti kita mulai dari negatif 3. Dan seterusnya ke kanan. Sampai tak hingga. Di sini kurungnya, titiknya itu nggak penuh. Nah, kita lihat. Gambarkan setiap himpunan berikut. Nah, 1,3 diiris dengan 2,7. Nah, kita peroleh hasilnya 2,3. Jadi
Titiknya ada di sini, ada di interval ini, dan juga ada di interval ini. Jadi harus beririsan. Nah, sedangkan yang E itu titiknya ini, apa yang ada di sini kita gabungkan dengan yang ada di interval ini. Ini kita peroleh 1,7. Siku ini lengkung. Nah, di sini ya. Kita lihat nilai mutlak dan jarak. Nilai mutlak dari A dinotasikan dengan seperti berikut. Nah, sini ada garis-garis. Kita bisa baca nilai mutlak dari A adalah jarak dari A ke 0 pada garis bilangan real. Nah, jarak selalu positif atau 0, maka kita bisa tulis nilai mutlak dari A itu lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap bilangan A. Nah, ingat bahwa negatif A adalah positif ketika A-nya negatif. Oke. Nah, kita lihat definisinya. Jika A adalah bilangan real, maka nilai mutlak dari A adalah seperti berikut. Nilai mutlak dari A itu akan sama dengan A jika A-nya lebih besar atau sama dengan 0, dan nilai mutlak dari A itu sama dengan negatif A jika A-nya kurang dari 0, atau jika A-nya negatif. Kita lihat contohnya. Nilai mutlak dari 3, berarti 3 ya, karena A di sini positif ya, atau kurang dari, atau lebih, atau sama dengan 0. Nah, nilai mutlak dari negatif 3 itu sama dengan negatif, negatif 3. Nah, karena di sini A-nya itu negatif, maka kita tulis negatif, negatif 3. Ini negatif A, jadi sama dengan 3. Nah, nilai mutlak dari 0 itu sama dengan 0. Nilai mutlak dari 3 minus Pi sama dengan minus 3 minus Pi, sama dengan Pi minus 3. Di sini kita bisa lihat ya, karena 3 itu lebih kecil dari Pi, maka 3 minus Pi itu lebih kecil dari 0. Oke, sehingga minus di sini. Karena ini kan kalau misal ini A, berarti A-nya itu kurang dari 0. Maka negatif A. Negatif A. Nah, sehingga hasilnya Pi minus 3. Ada sifat-sifat nilai mutlaknya. Pertama, nilai mutlak dari A lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua, nilai mutlak A itu sama dengan nilai mutlak dari negatif A. Nilai mutlak dari AB itu sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Kemudian nilai mutlak dari A per B sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Dan nilai mutlak dari A plus B itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Nah, ada definisi nih. Jarak antar titik pada garis real. Jika A dan B adalah bilangan real, maka jarak antara titik A dan B pada garis real adalah seperti berikut. Jarak dari A dan B sama dengan nilai mutlak dari B minus A. Nah, dari sifat 6 tadi kenegatifan yang di atas ya. Negatif. Nah, nilai mutlak dari B minus A itu sama dengan nilai mutlak dari A minus B. Contoh, contoh penggunaan ini, definisi ini. Jarak antara minus 8 dan 2 adalah seperti berikut. Jarak dari A dan B hanya itu minus 8 dan B-nya 2. Maka seperti ini pakai B min A, B-nya 2, min A-nya minus 8. Sehingga 2 dikurangi minus 8 sama dengan minus 10, berarti nilai mutlak dari minus 10 sama dengan 10. Oke, sekian video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Terima kasih.